Karakteristik, seksualitas, daur hidup, dan buaya pada ikan. Karakteristik ikan. 1. Vertebrata atau bertulang belakang. Yang kedua, polkilotermal atau berdarah dingin. Yang ketiga, bernafas dengan insang dan hidup di air. Yang keempat, bergerak dengan sirip. Seksualitas ikan. Membedakan morfologi ikan jantan dan ikan betina. Ikan jantan memiliki organ atau yang disebut testis penghasil sperma, sedangkan ikan betina memiliki organ atau biasa disebut ovarium, yaitu penghasil telur. Daur hidup ikan. Yang pertama, telur. Awal daur hidup ikan dimulai dari telur yang telah berhasil dibuahi. Setelah telur dibuahi, embrio akan terbentuk sehingga disinilah ciri-ciri kehidupan suatu individu organisme dimulai. Pada tahap ini, proses metabolisme berlangsung. Sel mulai membelah, selain itu, jaringan dan organ tubuh mulai terbentuk hingga akhirnya eisport dan ekor mulai terlihat di dalam telur. Selanjutnya, ekor akan membungkus telur ke kepala, dan saat waktu penetasan telah selesai, ekor embrio akan keluar dari sel. Embrio berubah menjadi larva yang berenang bebas di perairan. Yang kedua, larva. Larva merupakan sebutan bagi ikan yang telah menetas. Ciri-ciri dari larva yang baru menetas ialah mempunyai kantung kuning telur. Kuning telur tersebut berfungsi sebagai sumber nutrisi selama beberapa hari sebelum mereka dapat memakan mangsa hidup. Proses memakan kuning telur ini dapat bertahan selama 2-4 hari, yang kemudian disebut sebagai makan endogen. Setelah mulut larva terbentuk dan mata yang mulai berkembang, larva dapat memakan organisme atau partikel dalam air yang disebut makan eksogen. Yang ketiga, ikan dewasa. Ikan dewasa ini merupakan akhir dari tahapan larva, di mana karakteristik ikan dewasa sudah mulai tampak, seperti fitur tubuh, warna, sirip, organ penuh, dan lain sebagainya. Proses perkembangan tahapan fase di atas dipengaruhi oleh faktor internal atau fisiologis dan eksternal atau faktor lingkungan. Kedua faktor tersebut turut menunjang jalannya proses perkembangan ikan, mulai dari telur hingga menjadi dewasa. Baik menjadi betina dewasa yang menghasilkan telur matang yang siap dibuahi atau ova maupun telur jantan yang mengeluarkan spermatozoid. Spermatozoid inilah yang berguna untuk membuahi telur. Berbahaya ikan. Perpindahan ikan dari suatu tempat ke tempat lain yang bertujuan untuk penyesuaian terhadap kondisi yang menguntungkan dalam rangka mempertahankan eksistensi hidup dan keturunannya. Migrasi atau ruaya. Migrasi atau ruaya terbagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Aktif adalah perpindahan dari suatu habitat ke habitat lain karena perubahan fisiologi dan ekologis. Sedangkan pasif adalah perpindahan dalam suatu habitat tertentu akibat perubahan kondisi lingkungan dalam habitat itu.